Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi bersama Poppy Amalia di Ruang Curhat. Dan kali ini curhatan yang ingin saya analisa serta diungkap adalah berkaitan dengan sebuah kasus yang terjadi di SMK di Sulawesi Utara, di mana terjadi pelecehan yang diawali perundungan atau bullying dari siswa SMK tersebut. Namun untuk lebih lanjut pembahasan yang semakin menarik ini, apa penyebabnya dan serta solusinya, kamu like, subscribe, and share ya terlebih dahulu di bawah ini untuk bisa nextnya aku akan menceritakan lagi kasus-kasus selanjutnya. Makanya sekarang langsung subscribe, like, and share. Oke? Yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah mengapa sampai seorang anak tega melakukan hal seperti itu. Yang dilakukan oleh 5 orang. Di sana ada 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang dilakukan bullying serta pelecehan seksual. Nah, pada saat terjadi pelecehan seksual itu terjadi pada jam istirahat sambil menunggu guru untuk masuk ke dalam kelas. Siswa tersebut dipegang tangannya oleh 3 orang laki-laki, kemudian mulutnya ditutup, dan sebelum mulutnya ditutup ia sempat berteriak-teriak untuk tidak dilecehkan. Tapi semua tidak ada yang menolong, bahkan temannya yang 2 orang lagi perempuan itu tertawa-tawa melihat peristiwa tersebut. Nah, karena dia tidak bisa lagi berontak, diambillah jilbabnya, ditutuplah mulutnya sehingga tidak bisa lagi ya keluarkan suaranya. Dengan kondisi seperti itu apa yang terjadi? Pelecehan yang terjadi adalah bagian tubuh dari seorang perempuan itu dipegang-pegang. Dia memakai jilbab ya, jadi artinya tertutup semua tapi diperlakukan seperti itu, dan itu divideokan, roknya juga keangkat dengan ada kalimat-kalimat, pegang aja bagian ini, lakukan aja, dan tertawa-tertawa di situ. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa sampai terjadi seperti itu, tapi seorang perempuan yang memakai baju yang tertutup atau berhijab diperlakukan seperti itu oleh perempuan lain. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah mengapa 5 orang siswa tersebut tega melakukan hal seperti itu kepada temannya, dan apa yang dalam pikirannya, serta mengapa sikapnya seperti itu. Analisa lebih dalam lagi, kemana para pendidik? Artinya para guru seperti apa? Kemudian apakah ada guru BK di sana? Di antara waktu pelajaran, apakah tidak ada yang mendengar teriakannya? Kemudian yang memvideokan, kenapa sampai dia tega memvideokan kemudian memviralkan? Apa yang di dalam pemikirannya? Nah, oleh sebab itu saya tidak membahas kronologis ya, saya tidak membahas hukumannya, tapi yang saya bahas adalah secara psikologis apa yang melatar belakangi, kemudian solusinya. Tapi yang jelas secara hukum mereka semua akan mendapatkan tuntutan secara hukum karena di situ ada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 tahun 2014. Dan secara hukum kamu harus tahu ya, kalau sampai ada terjadi bullying atau kamu adalah merupakan pelaku dari bullying, buat teman-teman kamu di sekolahan atau di kampus kamu harus tahu Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun kamu di usia di bawah 18 tahun bukan berarti tidak ada hukuman yang akan mengancam kamu loh. Nah, undang-undang itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 tahun 2014. Kamu tahu hukumannya berapa lama? 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Jadi kalau kamu ada niat untuk melakukan bullying sama teman kamu, hentikan pemikiran itu dan stop bullying. Rekaman berdurasi 25 detik ini pun viral. Meski korban terus memberontak, namun para pelaku yaitu PN, NR, FL, RM, dan NP terus melakukan pelecehan hingga korban tak berdaya. Aduh, merinding banget kan lihat videonya itu. Kenapa kok bisa kejadian seperti itu? Dan kamu ngeliat kan gimana tadi si korban udah teriak-teriak tapi nggak digubris. Udah gitu masih tetap divideoin lagi, di-share lagi. Duh, kemana sih rasa empatinya ya mereka ya? Sekarang kita akan fokus adalah apa sih yang menyebabkan melatar belakangi seorang anak melakukan hal seperti itu. Kenapa saya menyebutkan anak? Karena di bawah 18 tahun semua individu disebut anak. Jadi 0 sampai 18 tahun itu masih dikategorikan anak. Mereka semuanya adalah SMK, artinya masih
masih kategorinya anak. Kenapa sampai mereka tega melakukan hal seperti itu? Kita lihat latar belakang terlebih dahulu. Mereka ini usianya remaja. Remaja itu mengalami gejolak dalam tubuhnya karena hormon-hormon yang meningkat melalui proses remaja ternyata itu melelahkan. Selain hormon, tubuhnya meninggi, kemudian kognitifnya mulai mengalami perubahan. Nah, itu membuat remaja emosinya jadi tidak stabil dan kemudian libido atau hasrat-hasrat seksualnya tidak tersalurkan, itu bisa saja mengakibatkan dirinya melampiaskan dalam bentuk-bentuk yang tidak tepat. Selain tadi tidak bisa memahami tubuhnya sehingga tidak tahu fase-fase perkembangan kepribadian atau fase-fase perkembangan masa yang dilaluinya, itu juga ditambah dengan emosi yang gak stabil, kebingungan mencari krisis identitas sehingga mengakibatkan ia bergabung dalam lingkungan-lingkungan yang kurang tepat. Di saat yang bersamaan mungkin tugas-tugas dari sekolah yang begitu banyak yang mengakibatkan si remaja ini menjadi overload dengan yang namanya tekanan atau stres. Tekanan yang tanpa ada penyalurannya itu bisa salah gunakan oleh dirinya sehingga mengakibatkan dia tidak tahu menyalurkannya. Menyalurkannya bentuknya bisa berbagai macam. Kalau dia dari kecil pada saat tumbuh kembang, kecilnya selalu diinput oleh contoh orang tuanya yang memukul, orang tuanya yang mungkin mendidiknya kurang tepat, orang tua yang mengabaikan. Mengabaikan ini artinya gini loh, terlalu sibuk orang tuanya sehingga tidak ada waktu untuk anaknya, sehingga cenderung diabaikan, sehingga anaknya tumbuh dewasa tanpa ada pendampingan yang tepat. Atau juga anaknya tidak diajarkan empati. Nah, ini empati ini tidak diajarkan oleh seorang anak mengakibatkan dirinya tidak tahu bagaimana bisa merasakan perasaan orang lain. Pertama, kita ngelihat dari faktor internalnya. Seperti apa si anak-anak ini tumbuh kembangnya ya. Jadi artinya kalau dia paham tumbuh kembang dirinya sebagai remaja, dia bisa mengatasi persoalan gejolak emosinya. Kalian harus tahu remaja itu tumbuh kembang sudah melelahkan. Berpikirnya berkembang. Tubuhnya meninggi. Hormon-hormon di tubuhnya mengalami perubahan-perubahan. Nah, semua aspek itu menjadikan diri remaja kebingungan kalau tidak didampingi atau tidak diajarkan pemahaman yang tepat. Emosi remaja yang naik turun seperti strom itu mengakibatkan ia sulit untuk bisa mengelola keadaannya. Begitu ia bicara dengan orang tua, ia dibilangin, kamu masih kecil. Begitu ia berperilaku seperti anak-anak, kamu kan udah gede. Nah, keadaan membingungkan ini mengakibatkan si remaja itu mencari informasi atau penanganan buat dirinya keluar, bertemu dengan teman-teman yang kalau baik mereka, kalau tidak baik mengakibatkan perilakunya mengikuti kelompoknya. Oleh sebab itu remaja sangat amat takut ditinggalkan oleh kelompoknya. Kemudian kita lihat lagi selain dari faktor internal, bagaimana anak tersebut mengelola emosinya. Kita perhatiin ya, kalau orang tua yang temperamental, ayah ibu temperamental cenderung menghasilkan anak-anak yang juga temperamental. Emosinya itu tidak bisa diatur. Tapi kalau saya bilang ada kerusakan di otak, outputnya adalah pelecehan seksual, kok saya kurang setuju ya. Karena aspek berikutnya adalah apakah ada gangguan di kepalanya. Faktor internal itu faktor di dalam tubuh ya. Kalau apakah ada gangguan pada saat proses berpikirnya. Kecuali anak tersebut mengalami gangguan membunuh orang. Nah itu mungkin dia mengalami gangguan dari proses berpikirnya atau syaraf-syaraf di otak. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah pelecehan seksual, saya tidak melihat ke arah itu. Saya melihat ke arah eksternal. Tadi internal, sekarang kita bahas secara eksternal. Eksternal, bagaimana si anak ini diajarkan pola asuh selama ini? Apakah dia diajarkan empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, atau tidak pernah diajarkan empati di mana orang tua sibuk sendiri? Ayah sibuk, ibu sibuk sehingga anaknya diabaikan. Kondisi pengabaian ini mengakibatkan anak juga tidak hangat dengan keluarganya, tidak bisa menceritakan permasalahannya, maka dia mencari penyaluran emosinya kepada orang lain. Atau bentuknya adalah dengan menonton tayangan-tayangan video YouTube, media sosial. Tayangan apa yang sering ia tonton itu mempengaruhi proses berpikirnya karena itu ada teorinya di mana menurut Albert Bandura, teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengalaman mencontoh model orang lain. Orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan ia lihat di media.
dan juga dari orang lain di lingkungannya. Nah, pembelajaran yang ia dapatkan ini masuklah ke dalam pemikirannya. Tersimpanlah dalam pikiran bawah sadarnya sebagai data. Nah, membentuk kepribadian dia. Apa yang dia lihat, dia akan lakukan. Sehingga semua data itu masuk. Atau si anak-anak ini mungkin pernah mendapatkan pelecehan seksual juga sebelumnya. Sehingga kenapa dia melakukan pelecehan seksual itu merupakan hal yang biasa. Ia tidak memahami batasan-batasan. Tidak ada penjelasan dari orang tua. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Sehingga mengakibatkan dirinya kayaknya nggak apa-apa melakukan hal itu. Kenapa? Dari mana saya tahu? Anda lihat deh videonya. Mereka tertawa-tawa lah pada saat temannya menjerit-jerit. Nah, ini berarti batasan bercandanya sudah nggak main-main lagi, kemudian empatinya juga sudah tidak ada. Kemudian kita lihat lagi adalah dengan lingkungan sekolah. Saya bertanya oleh para guru yang ada di sana. Saya melihat ada video seperti ini. Kepala sekolah kami yang salah, bukan guru-guru kami yang salah, Bu. Dia orang baik, Ibu. Kami bertanggung jawab dengan apa yang dibuat dari anak-anak. Ya, kita tidak lepas dari tanggung jawab. Nah, sekarang kamu lihat deh, dampak daripada perilaku siswa, efeknya apa buat guru? Guru dipecat. Tapi itulah konsekuensinya sebagai seorang pimpinan. Jadi kalau sampai ada apa yang terjadi dengan anak buahnya, yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Dan saya acungin jempol kalau sampai kepala sekolahnya bertanggung jawab untuk mengundurkan diri di sana. Kenapa? Dia tidak mampu untuk memimpin. Dan ia merasa dan menyadari hal tersebut. Walaupun kepala sekolah tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kelalaian sistem yang dia bangun itu kurang baik dan kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang baik? Sampai bisa terjadi seperti ini di antara waktu istirahat, kok bisa ada pelecehan, ada teriakan tapi tidak ada yang dengar. Sistem apa yang dibangun selama ini di sana? Harusnya dibangun sebuah sistem dan ada guru pembimbing di sana untuk bisa membimbing siswa ini tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini kurang kontrol dari lingkungan pendidikan. Para pendidik ini tidak cuma hanya guru loh, para pejabat di sana juga terlibat. Kalau sampai terjadi hal seperti ini, yang tercoret ini bukan hanya guru, tapi seluruh pendidik. Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Mencoreng sekali pendidikan Indonesia bahkan sampai ke pimpinan tertinggi. Nah, sistem seperti apa sih yang dibangun? Ini penting banget untuk ada namanya bimbingan penyuluhan di sekolah. Kemudian lihat lagi untuk siswa-siswa ini, ada nggak sih pendekatan spiritual? Seperti apa mereka pelajarin? Adakah mereka sholat kalau memang agamanya Islam? Adakah mereka ke gereja kalau memang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain? Karena kalau orang yang menjalani spiritual yang baik tidak akan pernah menyakiti orang lain dan ia merasa dekat dengan Tuhan. Nah, ini akan menjadi pembelajaran buat siapapun yang menyaksikan video ini. Kemudian juga tayangan-tayangan apa yang ditonton sama mereka itu akan mempengaruhi perilakunya. Setelah terjadi pelecehan, apa yang harus dilakukan? Pada saat pelecehan, kita banyak mendengar informasi, teriak, jangan diem, laporkan, dan lain-lain. Oke, mereka sudah melakukan. Di dalam video ini, anak ini sudah melakukan. Dia sudah berteriak, tapi tetap aja pada saat itu tidak ada yang menolong. Yang saya fokuskan adalah awareness sekolah perlu ditingkatkan. Kalau sampai ada suara menjerit, siswa lain harusnya ngebantu dong. Saya nggak tahu di mana mereka. Kan itu satu kelas, kenapa mereka tidak membantu? Awareness-nya itu kemana? Selain secara psikologi, kita lihat juga secara sosiologi. Kelima pelaku ini sepertinya sedang berusaha mencari perhatian dengan cara melakukan amplifikasi sosial. Lewat apa? Lewat rekaman audiovisual di media sosial. Lihatlah, amplifikasi sosial bermacam-macam tujuan buat mereka. Mungkin ingin mendapatkan pengakuan eksistensi sebagai grup teman sebaya, sehingga dia dapat dianggap sebagai orang-orang yang berpengaruh nih dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sebagai pernyataan kelompok yang superordinat terselubung yang sedang mengumumkan, "Hei, nih saya hebat nih kelompok saya." Legitimasi sebagai kelompok perundungan yang perlu diperhitungkan. Nah, ini menjadi geng-geng tersendiri. Kenapa saya ngomong gini? Mereka ini lima-limanya sahabatan. Bisa saja mereka ini adalah merupakan geng yang dibentuk. Tapi saya tidak tahu realnya. Yang jelas saya menunggu informasi atau berita selanjutnya. Sekarang kita membahas adalah mengenai solusinya apa. Pada saat terjadi pelecehan seksual, sebaiknya seorang siswa berteriak, kemudian melaporkan. Ia sudah melakukan, ia sudah berteriak, tapi tidak ada yang membantu. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang membantu? Berarti sistemnya belum terbangun dengan baik. Pada saat ada perundungan, sebaiknya teman-teman yang lain bangkit dan menghentikan. Ini tidak ada yang membantu, jadi dibiarkan dia fight sendiri. Nah, ini yang disayangkan.
Oke, ini sudah terjadi. Solusinya apa? Nah, sekarang bagaimana sih kalau mendapatkan pelecehan seksual? Pertama, harus mampu menjaga jarak ketika ada orang asing bertanya di jalan. Nah, karena nggak kenal latar belakang seperti apa, sebaiknya kamu tidak bicara dengan orang asing supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kamu bisa diem atau tidak perlu menjawab. Kecuali orang tersebut sudah kamu kenal, boleh kamu kasih jawaban. Sebisa mungkin perempuan tidak jalan sendiri, jadi sebaiknya jalannya ada temennya, apalagi kalau malam-malam untuk menghindari bullying. Kemudian berlatih bela diri kayaknya nggak ada yang salah deh. Jadi kalau misalnya kamu bisa bela diri, minimal penanganan dasar itu jauh lebih baik. Kalau misalnya kamu menjadi korban, solusinya apa? Segera melaporkan. Kenapa? Jangan diam aja. Jangan cuma ngomong, aduh saya jadi korban pelecehan terus tanpa kamu mengambil aksi atau apapun. Salah. Korban pelecehan seksual harus memberanikan diri untuk angkat bicara. Penanganan pertama pada korban pelecehan seksual atau perkosaan adalah memastikan keamanan termasuk keamanan emosionalnya. Jadi kalau misalnya kamu mau melaporkan, kamu punya evidence, kamu juga harus tahu diri kamu aman secara emosional. Aman secara emosional di sini adalah sebaiknya sebelum kamu pergi melaporkan, kamu mendapat pendampingan secara psikologis terlebih dahulu untuk membuat diri kamu nyaman. Karena pada saat kamu diwawancara di kepolisian, itu akan mengangkat luka lama kamu. Jadi pada saat cerita, itu akan kembali lagi mengingat atau merecall memori tersebut. Makanya sebaiknya sebelum menceritakan di terapi terlebih dahulu. Berbagai macam terapi psikologi atau psikoterapi yang bisa dilakukan, di antaranya timeline terapi, hipnoterapi, support group terapi, cognitive behavior terapi. Nah, barulah setelah kamu siap, barulah kamu diwawancara. Jangan dipaksakan, karena kalau untuk kasus yang ini, kita ngelihat dan kita mengetahui anaknya pada saat dibawa ke polisi, dia menangis-nangis. Artinya sebaiknya dia mendapat penanganan secara psikologis dulu, barulah dia diwawancara. Kemudian jangan menyalahi diri sendiri. Setelah ia menceritakan, biasanya para korban itu suka mengingat-ingat dan menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku dilecehkan gini? Harusnya aku seperti, memang aku nggak pantas. Memang aku nih orang yang pantas dilecehkan. Jangan seperti itu. Jadi kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang harus dilakukan adalah kamu bicara dengan keluargamu, kamu bicara perasaanmu dengan psikolog kamu bicara perasaanmu dengan sahabatmu. Jangan ditahan sendiri. Kemudian menurut kamu, pilihlah orang yang tepat untuk bisa kamu curhat. Jangan kamu diam aja. Nah, untuk tempat yang curhat yang bisa kamu lakukan adalah kamu curhat aja di bawah sini sama aku di ruang curhat. Makanya aku ada untuk kamu. Jadi kalau kamu semua yang nonton tayangan video ini dan kamu share ke semua orang, saya paham, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan dari perasaan kamu yang terdalam. Jadi kamu ceritakan ya masalah kamu di bawah ini. Ceritain semua, kamu tumpahkan segenap perasaan kamu. Jangan kamu tahan sendiri, kasihan loh kalau kamu nahan sendiri. Siapa tahu nanti saya bisa bantu memberikan solusinya. Dan juga nanti ada tim-tim psikolog lainnya akan membantu kamu. Jadi kamu jangan nahan sendiri ya. Aku ada untuk kamu banget loh. Nah, berikutnya juga menciptakan suasana yang nyaman. Sebaiknya suasana yang nyaman itu dibuat atau didesain sehingga mengakibatkan korban ini bisa cerita dengan tenang. Nah, jangan ditakut-takuti lagi karena dia harus dicarikan solusinya. Itu penting banget yang harus dilakukan ya. Pada saat sudah selesai, jangan dibicarakan lagi dong permasalahan ini gitu, kecuali ia mau menceritakan. Kenapa? Ini akan membuka luka lamanya lagi. Memberikan edukasi kepada keluarga korban itu penting banget. Nah, jadi jangan cuma si anaknya aja yang habis mendapatkan bullying atau perundungan atau kekerasan secara seksual aja, tapi keluarganya juga harus diedukasi. Edukasi apa? Agar keluarganya itu juga bisa kuat, juga bisa paham pendekatan secara psikologis mengatasi atau menghadapi anak yang mengalami atau bullying. Jadi keluarganya juga diedukasi. Untuk bisa mengedukasi keluarga dan juga untuk korban, kamu bisa menuliskan kisahmu di bawah ini ya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Ingat loh di dalam pikiran kamu, aku ada di sini untuk kalian semua. Makanya namanya adalah ruang curhat. Jadi kamu di dunia ini nggak sendiri. Kamu nggak sendiri, kamu punya Tuhan. Kamu juga ada aku yang akan mendengarkan seluruh kisah perasaan kamu yang paling dalam. Nah, kesimpulan apa sih yang bisa diambil dari kisah ini? Kisahnya ini 5 orang anak tersebut, apakah dia mengalami gangguan secara psikologis? Saya tidak bisa menjawab karena yang harus menjawab adalah psikolog yang ngedampingin mereka. Kenapa? Karena perlu alat ukur untuk bisa mengetahui penyebabnya. Tapi yang saya bisa gambaran adalah patternnya, akar penyebabnya. Tidak bisa diambil kesimpulan secara instan, hanya melalui tayangan
video, itu tidak bisa. Makanya perlu psikolog ngedampingi mereka semua, baik pelaku maupun korban. Kemudian apakah mereka sebaiknya direhabilitasi atau dimasukkan ke dalam penjara? Saya kembalikan kepada kepolisian, tapi yang jelas kalaupun masuk penjara, mereka itu harus mendapat penanganan secara psikologis. Kenapa? Karena itu dalam pikirannya mereka. Artinya gedenya mereka nanti begitu keluar dia akan melakukan hal yang sama. Sebaiknya ini menjadi pembelajaran buat semua anak bahwa tidak boleh melakukan intimidasi buat temannya dan belajar untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Disebut dengan empati. Nah, solusinya ke depannya seperti apa? Mendapatkan penanganan secara psikologis, tidak dibiarkan saja. Kemudian untuk para pendidik, apapun yang terjadi, Anda harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Dengan cara apa? Ya tidak terulang lagi. Langkah-langkah preventif apa sih? Adanya bimbingan penyuluhan di sekolahan, kemudian lebih memperhatikan siswa dan siswi, diajarkan pendidikan masalah seks buat para remaja, diadakan kegiatan-kegiatan untuk para pemuda dan pemudi agar mereka ada penyaluran kreativitasnya. Karena kalau anak-anak ini tidak tersalurkan kreativitasnya, jadi berpikir yang aneh-aneh dan berpikir yang tidak baik. Pendekatan secara spiritual itu penting agar mereka tahu bahwa Tuhan itu ada, agar mereka tahu bahwa kemana mereka pergi tidak sendiri. Jadi mereka dapat penanganan secara spiritual, mungkin guru ngaji atau misalnya diajarkan pengajian sehingga membuat mereka lebih tenang. Kemudian ajarkan mereka mengenai apa itu remaja, karena masa remaja masa strom. Kalau mereka tahu tumbuh kembangnya, itu akan membuat dirinya mereka lebih tenang dan paham mengelolanya dengan baik. Kemudian untuk orang tua sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi dengan anak. Perbanyak memeluk anak, karena kalau anak banyak dipeluk atau dielus kepalanya atau disampaikan sayang kepada si anaknya merasa ada dan merasa fulfill of love. Kalau misalnya anak yang selalu kurang oleh cinta, biasanya dia akan mencari kasih sayang di luar sana. Oleh sebab itu apabila orang tuanya selalu memeluk anaknya, imunitas tubuh meningkat. Perasaan nyaman itu ada dan perasaan tenang itu ada sehingga anak tidak mencari ketenangan dengan hal-hal lainnya. Ajarkan mengenai empati, bagaimana bisa merasakan perasaan orang lain dengan cara apa? Yaitu bisa dibawa misalnya ke panti jompo, ke anak-anak yang kurang mampu, diajarkan untuk berbagi, diajarkan untuk sharing, panggil anak yatim, itu akan meningkatkan empati. Dan juga melihara binatang untuk disayang, dielus, kemudian bertemu dengan anak-anak kebutuhan khusus. Nah itu baik sekali untuk melatih perasaan sosial mereka, perasaan empati mereka. Kalau anak-anak empati atau memiliki perasaan sosial yang tinggi, biasanya menjadi anak-anak yang bahagia kelak dewasanya. Nah untuk berikutnya, penasaran kan seperti apa sih kisah lain yang akan saya ungkap dari curhatan-curhatan para sahabat-sahabat saya? Kita tunggu ya untuk tayangan berikutnya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan setiap aku upload curhatan-curhatan yang lainnya. Like, comment, and share. Komen kamu saya tunggu loh. Semuanya ada di ruang curhat Poppy Amalia. Saya selalu ada untuk kamu semua. Assalamualaikum.